Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Halo teman-teman semua. Oke, selamat datang kembali ya di kelas desain kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang masih setia untuk melanjutkan kelas kita pada hari ini ya. Kalau di room ini ada 106 orang, luar biasa. Oke, kalau kemarin ya teman-teman kita sudah belajar hal yang mendasar gitu ya tentang desain, mulai dari prinsip desain, skill yang harus dikuasai, kemudian bagaimana kita meningkatkan skill tersebut. Kita juga dijelaskan secara langsung ya, bahkan kemarin juga sempat diberikan rekomendasi-rekomendasi gitu ya dari pembicara kita Kak Ayub. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kalau kata Kak Ayub kemarin, hari ini kita akan belajar lebih mendalam mengenai desain. Dan untuk susunan acaranya sendiri, teman-teman, pada hari ini akan ada pembukaan, lalu akan dilanjutkan penyampaian materi dan sesi tanya jawab, kemudian akan ada post test, penyerahan sertifikat, doa, dokumentasi, dan juga penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya kita akan beranjak langsung nih ya ke penyampaian materi dari Kak Ayub untuk melanjutkan materi kita kemarin. Oke. Halo Kak Ayub, apakah sudah ada di ruang Zoom kita? Oke, aman kok. Sudah. Oke, siap. Gimana Kak Ayub udah siap nih untuk menyampaikan materi? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Kedengeran. Oke, aman ya. Oke. Siap, mungkin boleh langsung dilanjutkan saja ya Kak Ayub ya untuk penyampaian materinya. Oke, makasih. Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Jadi di hari kedua ini kita akan membahas beberapa materi sedikit dan juga nanti akan ada praktek langsung dan juga pemberian tugas mengenai desain grafis untuk kalian semua teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya ingin menyampaikan atau ingin memberi suatu link yang bisa kalian gunakan untuk desain nanti teman-teman ya. Saya kirim di grup chat aja teman-temannya. Oke, jadi teman-teman itu ada beberapa aset desain yang nanti kita akan pelajari dan kita praktekkan langsung bagaimana cara mendesain suatu desain produk dengan baik dan benar. Jadi sebelum kita masuk dalam tes materinya, kita akan membahas beberapa spesialis dalam desain grafis dan juga tren desain grafis yang sedang berkembang di tahun ini teman-teman, atau tahun 2022 teman-teman. Oke, udah muncul ya screen saya? Ya, sudah, Kak. Oke, teman-teman, berbicara mengenai spesialis desain, sekarang ini udah banyak sekali perkembangan dan juga modernisasi perkembangan mengenai dunia desain grafis, teman-teman. Sekarang dunia desain grafis luas sekali. Ada yang bisa kita buat menjadi desain produk, ada advertising, majalah, ada iklan produk, ada iklan video seperti campaign yang ada di TV dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini kita akan menambah wawasan sedikit ataupun mendalam wawasan kita mengenai di dunia desain grafis teman-teman. Yang pertama itu adalah branding identity design teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu brand identity design adalah suatu konsep ataupun suatu spesialis yang berguna untuk memperkenalkan suatu produk kita agar produk kita itu dikenal oleh banyak orang. Nah, mengenai hubungan antara sebuah bisnis atau organisasi dan orang-orang yang melihatnya. Nah, identitas sebuah brand adalah cara sebuah organisasi untuk memperkenalkan ataupun untuk supaya orang tahu nih organisasi A, B, C itu mempunyai identitasnya sendiri. Nah, itu dibentuk melalui desain teman-teman. Oke, ini brand identity dari Apple. Mungkin teman-teman udah tahu ataupun mungkin ini barang pribadi yang kalian miliki sejauh ini teman-teman. Apple berhasil membuat brandnya seminimalis mungkin dan sesederhana mungkin, tetapi tidak meninggalkan kualitas dan juga tidak meninggalkan kemewahannya dalam desainnya mereka. Yang jelas Apple setiap tahun berhasil memberikan inovasi-inovasi yang baru akan produknya, sehingga kita sebagai orang awam masuk dan juga tergiur akan produknya. Termasuk juga
teman-teman atau juga saya gitu teman-teman. Nah, kita tidak usah menilai sedikit ataupun menilai kejelekan Apple, tapi yang jelas untuk sekarang brand Apple ini sangat bisa mendominasi pasar elektronik ataupun handphone di kelasnya teman-teman. Nah, mungkin kalian bingung, ini adalah warna teman-teman. Nah, mungkin teman-teman tahu nggak ini nih logo ataupun brand dari produk mana teman-teman? Kalau tahu bisa komen dong di bawah. Oke. Oke, jawabannya Shopee teman-teman. Nah, inilah bentuk dari brand identity teman-teman. Shopee berhasil mengangkat tren ataupun warnanya menjadi suatu ciri khas dari marketplace-nya sendiri teman-teman. Bagaimana kita tidak bisa memungkiri ketika kita melihat warna orange yang terbenak ataupun yang terbesit dalam benak kita, yaitu Shopee ataupun marketplace yang sering kita jumpai teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak ini brand dari logo apa teman-teman? Oke, ada yang jawab Gojek, ada yang jawab Tokopedia, semua itu benar teman-teman. Karena warna hijau sendiri kalau kita berbicara mengenai brand ataupun mengenai produk tidak lepas dari namanya Tokopedia ataupun Gojek teman-teman. Semua itu nggak salah. Ini merupakan suatu brand identity yang berhasil mereka bangkit, yang berhasil mereka tumbuhkan, yang bisa tertanam dalam pikiran kita secara tidak langsung. Oke. Selanjutnya adalah desain grafis, pemasaran, dan iklan. Nah, brand ini yang tergantung kepada marketing, salah satunya dalam bentuk iklan, untuk mempengaruhi target audiens agar mereka membeli produk atau memakai jasa mereka, teman-teman. Nah, banyak sekali yang kita jumpai di Instagram, di website, di jalan-jalan, desain grafis yang digunakan untuk memasarkan suatu produk, untuk memasarkan suatu iklan, teman-teman. Ini kenapa tren ataupun perkembangan desain grafis saat ini sangat berkembang. Bukan hanya sebagai tampilan ataupun mempercantik sebuah informasi teman-teman, tapi sebagai sebuah elemen marketing teman-teman. Untuk zaman sekarang banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari marketing, termasuk digital marketing, UI UX. Ini berhubungan ataupun sangkut paut dengan halnya desain grafis teman-teman. Nah, ini suatu desain produk yang menggunakan landing page ataupun tampilan website teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah desain grafis antarmuka atau pengguna, atau yang bisa kita sebut UI UX, teman-teman. Nah, harus kita bisa bedakan, teman-teman. UI sama UX itu berbeda. UI lebih ke desain ataupun tampilan ketika pengguna ataupun si user melihat suatu desain, teman-teman. Sedangkan UX lebih ke riset ataupun lebih memperindah ataupun mempengaruhi pengalaman si penggunanya, teman-teman. Nah, di sini handphone ataupun tampilan dari aplikasi itu merupakan desain UI, teman-teman. Atau ketika teman-teman membuka suatu website atau marketplace ataupun aplikasi seperti Spotify, Joox, Reso, itu merupakan tampilan ataupun desain dari UI, teman-teman. Beda ketika kita mengenal UX, teman-teman. UX adalah bagaimana cara kita ataupun bagaimana cara user menggunakan suatu aplikasi biar terlihat mudah, teman-teman. Seperti penempatan tombol, pemilihan warna. Intinya UX itu lebih mendalam, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari UI, teman-teman. Ini adalah suatu menu ataupun suatu website dari aplikasi makanan. Kita di situ bisa memilih beberapa menu dari makanan, bisa ada tambahan topping yang kita ingin gunakan, dan juga ada harganya juga tercantum di situ. Inilah yang mempermudah kehidupan manusia untuk kedepannya, teman-teman. Nah, ini ada tampilan dari website. Bagaimana di situ kita bisa lihat bahwa UI ini sangat mempengaruhi ketertarikan dan juga insting kita dalam kita menggunakan website tersebut. Semakin menarik website, semakin lama kita dalam website tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah desain grafis publikasi. Nah, desain publikasi ini tidak usah kita bahas lebih lanjut karena ini berhubungan dengan hal sekitar kita, mulai dari contoh medianya adalah billboard yang kita bahas kemarin, ada majalah, ada koran, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah desain grafis kemasan. Ini cukup menarik buat saya karena sampai sekarang saya juga masih belajar untuk desain kemasan apa desain produk. Karena suatu produk yang mempengaruhi penjualannya, selain dari rasanya, yaitu adalah packagingnya, teman-teman. Tidak jarang orang ataupun toko-toko membayar desainer sangat mahal untuk kemasannya, ya. Kemasannya, teman-teman.
packaging dari brand makanannya tersebut, teman-teman. Nah, kita bisa lihat KFC berhasil membangun brand identity mereka dengan packagingnya yang simple dan juga warna yang melekat pada identitas mereka, teman-teman. Inilah yang membedakan antara KFC dengan ayam-ayam yang lainnya. Jadi ketika kita dihadapkan suatu pertanyaan, ketika kita memilih ayam goreng, pasti teman-teman terlintas KFC. Selain KFC mungkin ada namanya apa sih kalau ayam goreng? Ricis atau AW atau semacamnya gitu, teman-teman. Tapi sampai sekarang kalau buat saya KFC tetap ayam goreng yang nomor 1 selain McD mungkin. Oke, ini desain produk dari keripik singkong yang sebelum kita olah itu nilainya mungkin 35.000 di pasar. Beda ketika keripik udah diolah dan diberi packaging. Harganya bisa 25.000 atau sampai 30.000, teman-teman. Inilah yang kita bisa bilang desain produk atau desain kemasan, teman-teman. Bagaimana desain bisa mempengaruhi harga, desain bisa mempengaruhi psikologi dari pembeli dan penjual, teman-teman. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, di sini ada refreshing. Kita kembali dengan tebak desain logo, teman-teman. Di sini ada beberapa logo, teman-teman. Nah, di sini mungkin kita akan menguji ingatan teman-teman ataupun brand identity dari produk ataupun aplikasi tersebut, teman-teman. Oke, bisa kalian jawab di kolom chat aplikasi pertama kali. Oke, benar teman-teman, jawabannya Len. Oke, kita ke tahap selanjutnya mungkin lebih susah, teman-teman. Ya, ada yang tahu ini logo dari apa? Oke. Ya, benar teman-teman, yang sering ke mall, yang sering makan, jajan, mungkin logo ini udah nggak asing untuk kalian, karena makannya yang murah dan juga enak, teman-teman. Nah, ini teman-teman, logo dari apa ini, teman-teman? Makin susah nih, teman-teman. Ada yang tahu? Wow. Oke, benar teman-teman, BMKG, teman-teman. Oke, inilah kekuatan ataupun kekuatan dari desain grafis, teman-teman. Bagaimana desain grafis tanpa kita kasih tahu teks ataupun elemen penjelas dari logo tersebut, kita tuh bisa paham betapa melekatnya suatu desain itu dalam pikiran kita. Bentar. Nah, di sini kita akan membahas tren desain grafis 2022, teman-teman. Semakin bertambahnya tahun, semakin berkembangnya zaman, kita tidak bisa luput dari tren ataupun perkembangan globalisasi. Begitu juga dengan desain grafis, teman-teman. Semakin berkembangnya zaman, desainer itu semakin banyak mengeksplor dan juga mengolah bagaimana sih desain yang baik dan juga desain yang bisa diterima oleh masyarakat, teman-teman. Kadang ada desain yang terlihat lama atau retro, malah disenangi di tahun yang akan datang, mungkin 2025 ataupun tahun-tahun yang akan datang, teman-teman. Oke, pertama adalah nostalgia 90-an, teman-teman. Nah, pada tahun 2022, teman-teman. Nah, tema retro di tahun 90-an ini diperkirakan akan bangkit, teman-teman. Nah, desain pola mempis, emoji sederhana, dan juga bingkai-bingkai primitif bisa membangkitkan kenangan kita dan masa kecil orang-orang ketika melihat sebuah desain, teman-teman. Nah, tidak jarang desainer sekarang mengelola ataupun mengingat masa nostalgia kita melalui desain-desain yang bersifatnya klasik, retro, dan juga bisa dibilang ya desain-desain yang tahun-tahun 90-an yang masih ke warna-warna coklat, style-style zaman Levi's dan juga lain sebagainya. Nah, ini merupakan desain-desain tahun 90-an. Bagaimana desain-desainnya memang yang terlihat penuh dengan kesan klasik dan juga kesederhanaannya kurang. Tetapi inilah yang membedakan desain 90-an dan desain zaman sekarang. Nah, kita bisa lihat bagaimana emoji-emoji yang ditampilkan, warna-warna yang ditampilkan, dan juga unsur-unsur dan komposisi elemen, setiap elemennya itu berantakan, teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat kaset CD, ini merupakan elemen ataupun benda tahun 90-an, teman-teman. Bagaimana elemen ataupun benda ini dikemas dengan menarik, dengan elemen-elemen mempis, dan juga elemen-elemen yang bisa membuat tren desain ini bangkit di tahun ini, teman-teman. Oke, yang selanjutnya
2D, 3D mashup teman-teman. Ini yang kita bahas kemarin teman-teman. Bagaimana cara kita membuat desain 3D, bagaimana kita menggabungkan desain 2 dimensi dan juga desain 3D teman-teman. Nah, belakangan desain visual 3D atau hyper realities yang menggabungkan batas antara digital dan fisik hingga mashup ini sangat kreatif dan juga banyak sekali kita temui di aplikasi-aplikasi seperti Gojek teman-teman, aplikasi-aplikasi seperti GoPay, karena zaman sekarang tingkat kreativitas, tingkat kesenjangan antara desain itu semakin mengarah ke 3D design ataupun 2D design. Nah, ini merupakan contoh dari 3D design bagaimana desain tersebut memiliki dimensi. Desain tersebut memiliki volume sehingga bisa menjadi tren di tahun ini, teman-teman. Nah, bagaimana suatu aplikasi mempromosikan produk mereka. Ini salah satu aplikasi bank digital namanya Bank Jago. Bagaimana mereka menggunakan elemen 3D ataupun desain 3D untuk memperkenalkan aplikasi mereka. Karena mereka paham, karena mereka tahu apa sih tren yang sedang hype, apa sih tren yang sedang hype bisa mengangkat ataupun bisa memperkenalkan branding ataupun reputasi dari brand mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah font dengan twist. Nah, bagaimana font bisa mengaruhi psikologi dan juga penglihatan kita terhadap suatu majalah, poster, ataupun desain tersebut, teman-teman. Nah, jadi ada serial drama Korea yang namanya itu Squid Game, jika kalian tahu, itu merupakan elemen ataupun desain yang menggunakan font dengan twist. Nah, bagaimana mereka menggabungkan segitiga menjadi huruf A, terus elemen yang abstrak berubah menjadi huruf E, dan juga komposisi yang mereka letakkan huruf per huruf itu berhasil mereka angkat dan juga tergambar dalam benak kita, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah anti desain. Kenapa sih bisa disebut anti desain? Apakah memang orang-orang para desainer tersebut memang anti dengan komposisi, anti dengan elemen-elemen desain, anti dengan prinsip-prinsip desain? Benar, teman-teman. Mereka mencoba keluar dari zona nyaman mereka. Mereka mencoba keluar dari masa kejayaan desain-desain yang berdasarkan prinsip elemen, berdasarkan komposisi. Mereka coba membuat hal baru. Nah, ini di tahun 2022 udah banyak beberapa desain-desain yang mengangkat dengan tema anti desain, teman-teman. Nah, jadi ada ruang di hati para desainer yang lelah dan lebih memilih untuk tidak membuat desain sama sekali. Nah, uniknya tampilan visual mereka ini sengaja dibuat hancur, dibuat berantakan. Nah, ini justru menarik banyak orang. Nah, kenapa sih kita harus tahu ini? Padahal kemarin kita belajar bagaimana sih cara membuat desain, bagaimana sih cara bisa membuat desain dengan baik dan benar, bagaimana menambah wawasan atau referensi kita terhadap desain, bagaimana sih cara kita menambah skill, apa sih skill yang harus dimiliki oleh para desainer ataupun si perancang, teman-teman. Oke. Kalian bisa lihat desain ini, teman-teman, bagaimana desain ini diangkat dari tahuan si para desainer, teman-teman. Malah ini menjadi keunikan, malah ini menjadi tren, teman-teman, di tahun ini. Bagaimana desain yang mereka buat itu secara abstrak, teman-teman. Penempatan font, pemilihan font, warna, dan juga lainnya itu tidak ada hubungannya dengan sama sekali dengan prinsip-prinsip desain yang kita pelajari, elemen-elemen desain yang kita ketahui, teman-teman. Anjurannya ketika kita memakai font itu seharusnya kita tidak lebih dari 3 font, teman-teman. Malah minimal 2 font ketika kita membuat desain, membuat brosur, membuat majalah, koran, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tingkat keterbacaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang bisa dengan detail memahami informasi yang diberikan, ada yang secara tidak bisa membedakan mana informasi dan mana isi dari informasi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan anti desain, teman-teman. Yang selanjutnya adalah doodle. Nah, mungkin teman-teman zaman SMP atau SMA pernah mendengar kata doodle, pernah mendengar doodle art yang berkaitan dengan coret-mencoret ataupun segi dari elemen desain yang dibuat secara melengkung ataupun bulat seperti balon, teman-teman. Ya, benar semua itu. Jadi doodle ini lebih dari sekedar coret-mencoret, teman-teman, atau bentuknya tidak berarti atau asal gambar, teman-teman. Nah, desain doodle ini sebenarnya bisa banyak mengungkapkan sesuatu. Mulai dari ekspresi, mulai dari perasaan, sedih, senang, bahagia, dan lain sebagainya, teman-teman.
Nah, ini merupakan contoh 2 doodle yang terkenal sampai saat ini. Yang pertama adalah doodle yang berformatan ataupun yang berdasarkan dengan unsur garis. Yang kedua adalah doodle yang berformatkan dengan unsur volume ataupun basic solid, warna solid, teman-teman. Di situ basicnya menggunakan warna hitam dan juga putih, teman-teman. Oke, teman-teman, pembahasan kita mungkin untuk pemahaman desain cukup sampai sini, teman-teman. Mungkin kalau kalian kurang paham bisa tulis di kolom chat ataupun bisa kita tanyakan di sesi tanya jawab, teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi praktek. Nah, di sini saya akan kalian bagaimana trik mendesain dengan cepat, bagaimana cara kita menggunakan Photoshop itu dengan mudah dan juga nyaman, sehingga buat kalian para pemula itu paham akan desain dengan menggunakan Photoshop. Ini saya angkat ataupun saya pelajari dari keresahan saya ketika saya menggunakan Photoshop di awal-awal, bagaimana ketidaktahuan saya ini membuat saya terhenti dan malas jadinya menggunakan Photoshop, malah lebih suka menggunakan Canva ataupun aplikasi-aplikasi yang udah menyediakan desain itu sendiri. Oke. Oke, teman-teman, di sini udah kelihatannya kita lembar dari ataupun laman kerja dari Photoshop, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di rumah bisa langsung mempraktekkan ketika saya membuat suatu desain, atau bisa menyimak dan juga bisa mencatat hal-hal ataupun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita mendesain, teman-teman. Sebelumnya kemarin kita udah memperkenalkan beberapa tools ataupun alat-alat yang sering saya gunakan dan juga beberapa tools yang bisa kita explore, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian paham yang saya kirim dalam chat, kalian bisa download. Itu merupakan aset-aset desain ataupun bahan-bahan desain yang nantinya kita akan buat, teman-teman. Jadi kita akan membuat suatu desain secara basic ataupun suatu desain yang bisa memberikan keindahan walaupun konsepnya sederhana. Kita tidak lepas dari namanya desain produk, teman-teman. Bagaimana desain produk ini sering sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita dan juga di laman Instagram ataupun website-website yang sering kita jumpai, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kalian lihat di sini ada 2 ataupun 5 aset desain, teman-teman. Bisa dilihat aset desain yang saya buka, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa sambil memperagakan atau juga sambil mempraktikkan ketika saya sedang mengerjakan ataupun sedang membuat desain Photoshop, teman-teman. Nah, di sini ada objek, handset, earphone atau earphone. Di sini ada font. Kalian bisa nanti download fontnya sendiri ataupun download font yang sudah saya berikan, namanya Longshoot. Nanti kita akan pakai font itu dalam membuat desain kita, teman-teman. Dan di sini ada 3 tekstur. Nah, jadi kita akan ada penambahan bagaimana cara memasukkan tekstur kertas ke dalam suatu desain kita. Nah, mungkin teman-teman sering sekali melihat tekstur kertas ataupun plastik ataupun sobekan kertas di suatu desain, teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar juga caranya, teman-teman. Oke, yang pasti ketika kita masuk ke lembar ataupun ke laman dari Photoshop, kita akan membuat suatu project ataupun suatu kertas ataupun suatu kanvas. Nah, kanvas ini berfungsi untuk kita mendesain, kita memberi teks, kita memberi objek, memberi warna, semuanya di situ, teman-teman. Cara yang dilakukan kemarin. Oke, teman-teman, cara yang dilakukan kemarin, yang pertama adalah klik file, new, terus secara tidak langsung akan terbuka format-format ataupun data yang harus kita isi, teman-teman. Nah, ini merupakan ukuran-ukuran ataupun jenis dari color, resolusi, tinggi, dan juga lebar, teman-teman. Nah, di sini kita akan namanya project kelas desain, teman-teman. Nah, di sini ada white, ada weight, teman-teman. Nah, di sini kita beri lebarnya itu 1080.
dan tingginya itu 1920. Kita akan buat format ukuran Instastory teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa melihat referensi di Google untuk format-format ukuran dari IG. Ada 1:1, ada 4:5, ada 19:6. Nah, di sini kita akan gunakan ukuran 19:6. Dan ingat teman-teman, ukuran untuk sosial media ataupun handphone kita itu berpatokan pada pixels, bukan sentimeter, bukan mm, dan lain sebagainya teman-teman. Beda halnya kalau teman-teman ada project ataupun ada tugas suruh membuat banner ataupun membuat spanduk-spanduk untuk acara, misalnya acara camping, outbound, makrab, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa gunakan format CM. Nah, di sini saya udah ada ukuran yang saya udah custom sendiri, yaitu saya pakai lebar 1080 dan juga tinggi 1920. Dengan resolusi kita pakai ukuran 300, boleh teman-teman. Kalau desainnya pengen terlihat jelas, boleh juga 100 atau 72 teman-teman, yang paling minimum. Di sini saya pakai ukuran 72 karena kita di sini untuk latihan teman-teman. Dan ingat sekali lagi, kalau untuk percetakan kita gunakan format CMYK, dan juga kalau untuk desain ataupun tampilan dari sebuah media elektronik kita gunakan ukuran ataupun mode color dari RGB teman-teman. Nah, di sini saya memakai ukuran dari RGB teman-teman. Oke, secara tidak langsung kita akan dapat ukuran yang kita mau teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita mendesain teman-teman? Yang pasti kita akan merubah ukuran dari kanvas ataupun merubah warna dari kanvas sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Caranya bagaimana sih caranya? Nah, kalian mudah teman-teman. Cara mudahnya kalian tinggal pergi ke ada adjust yang gambarnya lingkaran, ada setengah warna hitam dan juga warna putih teman-teman di sudut kanan bawah saya teman-teman. Di sini ada namanya create new fill or adjustment layer teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik, pilih paling atas teman-teman, solid color teman-teman. Di sini otomatis warna ataupun kanvas yang kita miliki itu berubah warnanya. Kita bisa ubah warna hitam teman-teman. Di sini ada pengaturan merah, ada warna ungu, ada warna biru teman-teman, ada warna hijau cian, ada warna kuning, dan juga ya sesuai dengan kebutuhan dan juga kemauan kita. Nah, kali ini oke, soal warna teman-temannya, sebisa mungkin jangan pernah pakai warna yang terlalu mencolok ataupun warna yang bertabrakan. Misalnya gini teman-teman. Di sini saya ada kanvas berwarna merah. Di sini saya ada objek lingkaran yang ingin saya kasih warna. Oke, bentar. Biru teman-teman. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam membuat suatu desain. Bagaimana warna, teks, dan juga objek lain itu harus kita perhatikan sedetail mungkin supaya informasi dan juga supaya informasi yang kita berikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens kita ataupun si penerima informasi teman-teman. Nah, inilah warna-warna yang harus dihindari teman-teman. Bagaimana biru ketemu merah, hijau ketemu pink, sudah tuh biru ketemu hijau neon, itu sangat anti teman-teman ketika kalian membuat desain. Nah, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ada kanvas warna merah? Apa sih objek yang amannya kita kasih warna teman-teman? Boleh dicek di komen. Oke, kuning bisa juga teman-teman. Intinya cari warna yang berkontras ataupun cari warna yang berlawanan dari hitam, biru, warna yang berlawanan dari background kita teman-teman. Seperti warna putih, seperti warna. Kalau hitam sebenarnya tingkat kerbacanya cukup, tapi kurang jelas teman-teman. Sebaiknya berilah warna-warna yang seperti putih, kuning juga bisa teman-teman. Karena warna-warna ini nih warna yang memang udah ada di color palette ataupun warna yang udah ada aturannya teman-teman. Oke, kita lanjut aja untuk project desain kita teman-teman. Nah, di sini kita akan merubah kanvas tersebut menjadi warna kuning teman-teman. Saya kasih solid warna. Nah, teman-teman di sini bisa mengikuti saya. Saya memberi kode yaitu
FF7E00 teman-teman. Kalian bisa catat untuk proyek kalian ketika ada di rumah ataupun sedang mengikuti tutorial ini teman-teman. Nah, terus kita oke. Terus selanjutnya apa sih yang kita harus lakukan? Nah teman-teman, sebenarnya ketika kita membuat objek baru atau kita membuat suatu desain, otomatis desain tersebut itu ada gambar kunci ataupun gembok teman-teman di bagian layer di objek itu sebelah kanan teman-teman. Nah di sini untuk background saya kunci karena kita takutnya ketika kita men-select ataupun memberi warna itu ikut teman-teman. Nah sebaiknya untuk background kita kunci, untuk color fill juga kita kunci teman-teman. Nah caranya bagaimana? Caranya klik layer yang mau kita kunci dan juga kita akan tambah gembok teman-teman. Ada bagian gembok di atas layar tersebut teman-teman. Kita baru kunci teman-teman. Nah otomatis mereka tidak bisa ngikut teman-teman waktu kita men-select. Nah, terus apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Kita akan memberi teks teman-teman. Nah, memberi teks yang saya ajak kemarin ada tools yang berbentuk ada tools yang berbentuk T, type tool namanya. Kita klik aja teman-teman. Lalu kita klik pada kanvas teman-teman. Nah, pertama-tama ukurannya itu kecil kebanyakan. Nah, kita ketik dulu kata yang kita mau. Di sini saya akan mengetik earphone. Terus kita kembali teman-teman ke move tool ataupun selection tools teman-teman. Nah, barulah kita perbesar teman-teman. Nah, perlu teman-teman perhatikan ketika kita memperbesar gambar ataupun ukuran dari suatu objek, itu kalau kita tidak pakai shortcut, itu bakal stretch ataupun ketarik teman-teman objeknya teman-teman. Nah, inilah hal yang harus kita hindari ketika kita membuat suatu desain teman-teman. Bagaimana cara kita menjaga supaya desainnya itu benar-benar tetap proporsi ataupun tetap ada komposisinya, jangan terlalu narik ke bawah ataupun lebar ke samping. Ini akan merusak nilai ataupun estetika dalam sebuah desain teman-teman. Nah, sebisa mungkin proporsional teman-teman. Bagaimana kita Ctrl Z untuk unduh? Tidak bisa. Kita ketik kembali earphone teman-teman. Karena produk yang kita akan buat adalah earphone. Nah, caranya bagaimana sih teman-teman agar ketika kita memperbesar suatu objek itu tidak stretch atau teman-teman. Nah, caranya kita ketik tahan Alt dan juga Shift teman-teman bersamaan teman-teman. Ketika udah tekan bersamaan baru kita tarik teman-teman. Oke. Otomatis objeknya ketika kita perbesar itu tidak berubah, tidak tarik. Masih dengan komposisi yang sama teman-teman. Oke, terus kita kita apply. Nah, kita dapat background dan juga teks teman-teman. Nah, di sini kita akan bentar. Oke, teman-teman, di sini kita akan merubah font yang kita udah download ataupun yang udah kita cari referensi sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini tinggal ketik aja kita text tool ataupun type tool. Bentar. Nah, terus kita select Alt A, teman-teman. Seperti di Word, seperti di PowerPoint, sama aja untuk men-select sesuatu, teman-teman. Untuk menyalin semuanya, teman-teman. Kita select A, terus kita pergi ke kolom teks, teman-teman, yang ada di pojok kiri atas, teman-teman. Ada tulisan Poppins di sini, di layar saya, teman-teman. Nah, kita bisa cari referensinya di bawah, atau kita bisa ketik langsung, teman-teman. Aduh, nge-lag tuh nih. Nah, font yang kita gunakan tadi adalah Longshoot, teman-teman. Kita tinggal ketik Longshoot, teman-teman. Oke, dan kita dapat font yang kita inginkan ataupun teks dengan font yang udah kita cari barusan, teman-teman. Oke, teman-teman.
Terus kita mau ngapain ini? Nah, terus kita akan letakkan font ini memenuhi kanvas teman-teman. Caranya teman-teman tinggal geser aja move tool kalian ke pojok kanan dari teks tersebut teman-teman. Kita putar. Nah, perlu diingat teman-teman, ketika kita memperbesar objek, memutar objek, itu pastikan kalian menekan shift teman-teman. Karena kalau tidak kalian akan mendapatkan objek yang jelek gitu. Oke, putar sehingga membentuk sudut 90 derajat. Jangan lupa shift-nya ditekan teman-teman. Terus perbesar, memenuhi kanvas teman-teman. Oke teman-teman, kita udah dapat kanvas dan juga teks earphone yang sesuai dengan font yang kita udah download teman-teman. Selanjutnya apa sih teman-teman? Oke, selanjutnya teman-teman bisa memasukkan objek earphone yang udah teman-teman download ataupun yang udah saya download ke lembar kerja yang kita buat teman-teman. Caranya mudah, buka aja file yang tempat kalian download ataupun tempat kalian meletakkan file tersebut, tinggal di drag aja teman-teman. Otomatis earphone-nya masuk teman-teman. Oke. Nah, perlu dipahami teman-teman, ketika kita memasukkan sebuah objek, sebuah gambar, foto dari Google ataupun dari media ataupun sumber manapun, itu pastikan objeknya di rest layer teman-teman. Ini bertujuan agar objek yang kita perbesar itu tidak stuck ataupun tidak error teman-teman. Caranya bagaimana sih teman-teman? Nah, ini ada tandanya teman-teman. Ada tanda file dalam kotak kecil ini di layar teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat. Nah, kita klik aja teman-teman. Klik kanan. Terus cari yang namanya rasterize layer teman-teman. Kita klik aja. Nah, otomatis file ataupun dokumen tadi itu udah hilang teman-teman. Nah, di sini kita bebas untuk mengeksplor benda atau objek ini mau kita apain teman-teman. Oke, ini komposisi yang saya inginkan teman-teman. Nah, hal yang pertama kita akan buat adalah menambah bayangan teman-teman, objek, shadow teman-teman, agar objek ataupun benda yang kita buat itu memiliki dimensi atau cukup menambah nilai estetika teman-teman. Nah, kemarin kan kita udah belajar membuat bayangan itu dari shape oval ataupun lingkaran teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat bayangan yang lebih realistis teman-teman. Bagaimana sih caranya? Nah, tinggal kalian copy teman-teman objek tersebut. Bagaimana sih cara mengcopy objek? Nah, kalian ada dua cara. Yang pertama dengan duplikat teman-teman, klik di layar objeknya teman-teman, klik kanan, terus cari tanda duplikat layar. Oke. Nah, secara otomatis objeknya ada dua teman-teman kalau kita geser. Nah, kalau cara saya teman-teman, biar lebih cepat atau biar lebih gampang teman-teman, klik layar yang ingin kita duplikat, tinggal Ctrl J teman-teman. Kita menggunakan shortcut agar lebih efisien dan waktu kita lebih singkat saat mendesain. Nah, terus setelah kita mendapat apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan membuat bayangan berdasarkan objek yang kita udah duplikat teman-teman. Nah, di sini layar atas adalah objek yang paling atas dan juga layar bawah dari objek yang paling atas adalah layar kedua dari lembar tersebut teman-teman. Nah, kita kan kalau secara teori ataupun secara logika ketika kita membuat bayangan itu berada di belakang objek teman-teman. Nah, kita akan membuat bayangan itu berada di bawah objek yang paling atas teman-teman. Nah, otomatis earphone ataupun duplikat earphone yang kedua ini adalah duplikat yang kita akan jadikan bayangan teman-teman. Nah, terus kalau kita tarik earphone yang paling atas, itu earphone yang paling bawah itu warnanya sama, bentuknya sama, komposisinya sama. Nah, kita akan buat bayangan earphone ini menjadi, atau warna earphone ini menjadi warna solid, warna hitam teman-teman. Jadi warnanya full hitam teman-teman, nggak ada gradasi abu-abu, kilau shadow-nya teman-teman. Kita buat full hitam teman-teman. Caranya bagaimana sih teman-teman? Cara membuat suatu objek ataupun
kalau kita ingin ada warna putih, kita berubah warna hitam. Caranya mudah, teman-teman. Kita klik objek yang ada di bawah kita, teman-teman. Terus kita klik FX. FX-nya adalah kita sambil klik FX. FX-nya adalah suatu kumpulan efek-efek. Kita bisa menambah stroke di situ. Kita bisa membuat 3D bayangan seperti yang kemarin, teman-teman. Dan juga hal lain sebagainya. Nah, terus kita klik FX, terus kita tambahkan yang namanya color overlay, teman-teman. Nah, color overlay ini secara tidak langsung objek akan tertutup satu warna, teman-teman. Kalau kita buat warna kuning, ya objek itu full warna kuning. Hanya membentuk suatu dimensinya aja, teman-teman. Nah, di sini ada namanya blending mode, kita buat normal aja. Opacity-nya kita buat 100, teman-teman. Dan warna merah ini bisa kita klik, kita bisa ganti warna hitam, teman-teman. Terus kita oke. Nah, kalau kita tarik objek yang paling atas, teman-teman. Nah, objek yang paling bawahnya berubah berwarna hitam. Kita juga bisa berubahnya menjadi warna merah, warna biru, warna hijau, neon, warna kuning, dan juga warna orange, teman-teman. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan warna hitam. Kita ingin membuat shadow, teman-teman. Nah, terus setelah kita mendapatkan komposisi ataupun hal seperti apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin membuat shadow atau bayangan. Nah, objek yang berwarna hitam tadi yang kita udah rubah menggunakan color overlay, teman-teman pergi ke filter. Seperti yang kemarin, teman-teman. Ingin membuat blur bayangan ataupun mengubah suatu objek yang kasar menjadi blur, itu kuncinya ada di filter, ada di kolom paling atas. Filter, cari blur, sudah tuh blur Gaussian. Ingat, teman-teman, filter, cari kata-kata blur, terus blur Gaussian atau Gaussian blur, teman-teman. Nah, secara otomatis di sini kita mendapatkan indikator ataupun parameter. Kita mau radius ataupun tingkat blurnya tuh berapa piksel, teman-teman. Di sini kalau kita tarik ke paling kanan, teman-teman, kita akan mendapatkan blur yang benar-benar blur sampai hilang gitu objeknya, teman-teman. Tapi saya tidak mencarankan hal itu, teman-teman. Kita akan membuat objek ini secara realistis, berarti kita akan memanfaatkan objek ataupun objek ini blurnya tuh secara detail dan juga tidak terlalu blur. Oke, di sini saya akan menggunakan radius 60,7, teman-teman. atau kita bulatkan 60 aja. Nah, sebenarnya ketika kita udah sampai di sini, kita mendapatkan objek yang realistis. Objek itu seolah-olah terbang, teman-teman. Tapi di sini kita akan benari komposisinya supaya komposisinya itu sesuai dengan elemen ataupun prinsip-prinsip yang kita pelajari kemarin, teman-teman. Nah, di sini kita bisa, di sini kan kita dapat bayangan yang strong, warna yang solid, warna hitam. Di sini kita bisa kurangkan warnanya sehingga bayangan atau shadow kita tuh agak lebih soft, teman-teman. Soft. Di sini caranya gimana sih? Nah, di sini mudah, teman-teman. Kita klik objek yang mau kita kurangi opacity-nya, teman-teman. Terus di bagian layar itu ada yang namanya opacity dan fill. Ini masing-masing nilainya 100%. Oke, teman-teman. Nah, kita bisa buat opacity yang 100% ini menjadi 60 atau 40 sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan (70), teman-teman. Buat saya 70 merupakan opacity yang terbaik untuk menghasilkan bayangan secara realistis, teman-teman. Nah, saya juga tidak menganjurkan kalian mengikuti apa yang saya buat, karena kebutuhan seorang perancang ataupun desainer itu beda-beda. Ada yang memang secara realistis mereka mendapatkan di angka 80 itu udah membuat objek mereka terbang secara realistis.
Ada juga yang di bawah 50% atau 20%. Tapi di sini saya memakai 70% teman-teman. Oke, teman-teman, sudah tuh kita akan geser ataupun akan kita buat bergerak teman-teman, bukan seperti motion teman-teman ya, tapi kita akan buat tempatnya agar lebih profesional teman-teman. Oke, masih kita klik aja teman-teman objek shadow-nya teman-teman. Lalu kita buat di angka 120 derajat. Jadi yang awalnya objek itu tepat di bawah dari objek yang pertama, kita akan buat naik ke atas dan juga kita geser ke kanan dikit teman-teman. Jadi seolah-olah matahari yang menyinari objek ini tuh berada dari sudut kiri atas teman-teman. Gitu. Oke, kita udah mendapatkan suatu desain ataupun suatu objek yang telah memberikan informasi, yang menjelaskan informasi mereka tentang earphone teman-teman. Selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana sih cara kita agar objek ini atau desain ini sempurna teman-teman? Oke, kita akan memberi elemen pendukung teman-teman, yaitu tekstur teman-teman. Bagaimana sih cara memberi tekstur teman-teman? Nah, jika kalian download file yang tadi yang saya berikan di kolom chat, itu ada 3 tekstur teman-teman. Nah, itu ada 13, 18, dan juga 22. Kalian bebas menggunakannya mana, tapi di sini saya akan menggunakan tekstur 13 teman-teman. Tinggal kita drag aja ke lembar ataupun ke layar kerja kita. Oke, kita udah mendapatkan tekstur, tapi kok nggak menyatu dengan desain. Masih berupa polosan berwarna putih teman-teman. Bagaimana sih cara menyatu dengan desainnya teman-teman? Oke, pertama-tama kita besarkan dulu, atau kita resize dulu teman-teman. Ingat, ketika kita memasukkan objek teman-teman, objek itu bakal muncul file kecil di layarnya teman-teman. Nah, seperti tadi kita resize layar dulu teman-teman. Kita klik objeknya, terus kita klik kanan, kita resize layar teman-teman. Oke, udah hilang. Terus kita perbesar, optimalkan layarnya itu menutup seluruh desain teman-teman ya. Oke, kita tekan shift teman-teman agar desainnya itu tidak stretch atau lebar. Nah, kalau gini kan nggak pakai shift. Kalau gini pakai shift teman-teman. Dia otomatis mengunci teman-teman. Oke, jelas sampai sini? Oke, kita tekan shift, Alt teman-teman. Oke, bentar. Kita buat menutupi objek teman-teman. Oke. Nah, setelah di posisi ini, apa sih yang harus kita lakukan agar teksturnya itu menyatu dengan desain? Nah, kalau di kasus ini, itu layar paling atas yaitu adalah tekstur teman-teman. Sehingga tekstur tersebut itu menutup seluruh dari objek ataupun desain yang kita buat. Nah, di sini kita yang mengendalikan, kita yang merancang, kita mau yang terkena tekstur itu yang mana aja sih? Nah, di sini saya yang mau terkena tekstur itu bagian background sama teks. Jadi objek earphone dan bayangan itu enggak saya kenakan ataupun enggak saya masukkan dalam tekstur teman-teman. Nah, di sini kita bisa tarik aja layarnya di layar. Jadi pindahkan objek ini di bawah masukkan. Nah, di sini saya tidak ingin masukkan adalah earphone-nya teman-teman, benda earphone teman-teman. Jadi saya tarik 2 kali. Nah, di sini kita baru menempatkan objek earphone-nya di atas layar. Tinggal bayangannya teman-teman. Kita tarik sekali lagi teman-teman. Oke. Di sini teksturnya udah menutupi kanvas dan juga teks yang ingin kita beri tekstur teman-teman. Ingat teman-teman, ini adalah permainan layar teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung nama-nama ataupun letak layar itu di mana, kalian bisa kasih nama teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik dari layar tersebut, kalian klik 2 kali, otomatis akan rename otomatis. Nah, di sini kita bisa beri nama earphone 1. Kita klik enter aja. Earphone 2. Oke, 13 tadi tekstur, kita buat aja tekstur. Oke, ini adalah teks earphone.
earphone. Nah, di sini kita bisa buat background. Kuning. Nah, teman-teman, sebenarnya memang ini harus kita lakukan, teman-teman, supaya waktu kita tuh tidak terbuang untuk mencari objek ataupun untuk memindah-mindahkan layar. Tapi mungkin saya udah kebiasaan dari dulu, ketika saya mendesain itu tidak pernah saya ganti rename ataupun tidak pernah saya ganti layarnya, teman-teman. Karena saya udah hafal letak objek itu di mana dan di mana, teman-teman. Jadi buat kalian pemula, saya sarankan untuk ketika baru mendesain itu ganti dulu nama layarnya, teman-teman, sesuai dengan objek yang kalian buat, teman-teman. Oke, selanjutnya kuncinya, teman-teman, objek ataupun benda ataupun background yang ingin kita beli tekstur, teman-teman, itu letaknya di bawah dari tekstur, teman-teman. Bukan tekstur yang paling bawah, tapi objeknya di paling atas. Terbalik. Layar yang paling atas itu adalah tekstur, dan objek yang di bawah tekstur itu adalah objek yang kita akan beri tekstur, teman-teman. Oke, ini posisinya udah pas. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita tinggal ubah mode dari tekstur, teman-teman. Nah, gimana sih cara mengubah mode, teman-teman? Nah, kita bisa mengklik tekstur, terus di sini di layar ada tulisan normal, teman-teman. Normal ini berarti modenya normal, teman-teman. Nah, di sini kita bisa rubah dari normal ke multiply. Oke, teman-teman, paham sampai sini? Kita ulang lagi. Bagaimana sih cara membuat tekstur ini seolah-olah menyatu dengan desain kita, teman-teman? Nah, kita hanya merubah modenya, teman-teman, yang dari normal ke multiply. Oke, caranya klik tekstur, terus cari bacaan ataupun pilihan multiply. Oke, otomatis kita udah mendapatkan desain dengan tekstur yang kita inginkan, teman-teman. Nah, terus agar tekstur ini enggak terlalu strong atau enggak terlalu menonjol, kita bisa kurangkan opacity-nya, teman-teman. Seperti biasa, opacity di layar, di bagian opacity dan fill, kita kurangkan opacity-nya, teman-teman. Agar desainnya atau teksturnya itu enggak terlalu strong. Nah, di sini saya akan gunakan angka 40 atau 30, 35. Oke, di sini saya akan menggunakan, jangan 35 aja. Nah, 50 aja, teman-teman. Oke. Itu sesuai keinginan dan juga selera kalian, teman-teman. Jika kalian 100% itu udah maksimal ataupun udah menjadi bagian dari konsep kalian, maka nggak apa-apa, teruskan aja, teman-teman. Kalau 50% itu menurut kalian pas ataupun bagus, ya udah buat aja 50, teman-teman. Karena pada dasarnya desainer itu adalah si perancang. Si perancang itu mempunyai kebebasan. Jadi mereka paham apa yang nggak boleh, apa yang boleh, dan juga apa yang dibutuhkan oleh audiens ataupun orang yang membaca informasi dari kita. Tapi beda halnya ketika kita kerja di corporate. Kita yang desain, tapi atasannya yang revisi, teman-teman. Itu udah biasa. Oke? Oke. Kita udah mendapatkan sebuah desain produk earphone yang cukup profesional sesuai dengan komposisinya, teman-teman. Nah, terus supaya desain ini lebih menarik, kita menambahkan apa, teman-teman? Oke, kita menambahkan call to action ataupun kata-kata untuk lebih supaya orang itu membeli produk kita, teman-teman. Karena kan kita menjual produk, jadi kita menjual juga kelebihan dan juga keunggulan dari produk kita, teman-teman. Nah, teman-teman, perlu diingat, teman-teman, ketika kita udah mendapatkan komposisi ataupun desain sesuai kita boleh kok mengunci desain kita agar desain kita tuh tidak bergerak sama sekali, teman-teman. Oke, di sini saya akan mengunci earphone, teman-teman. Caranya mudah, klik aja objek, terus gambar gembok di atas. Oke, otomatis benda di atas tuh udah nggak bisa kita geser-geser, kecuali kalau kita membuka kuncinya, teman-teman. Nah, cara membuka kunci sama, tekan objek, terus tekan lagi kunci yang kita tekan di awal tadi, teman-teman. Oke, nah di sini saya akan kunci objek earphone, shadow-nya, teksturnya biar tidak bergerak, dan juga teksnya, teman-teman. Nah,
Terkunci semua teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, karena kita akan menambahkan teks teman-teman yang tidak ada berhubungannya dengan desain kita yang ini teman-teman. Oke, nambah teks tadi seperti biasa di teks. Terus bebas kalian. Tapi saya sarankan kemarin sans serif. Sans serif itu teks yang paling ataupun font yang paling aman ketika kita menggunakan untuk body text, headline. Karena tingkat keterbacaannya yang lumayan dan juga tidak mudah dilihat oleh siapapun teman-teman. Di sini seperti biasa, saya menggunakan font favorit saya yaitu Poppins. Oke, di sini kan tadi ada bacanya terkunci teman-teman. Nah, ketika menemukan hal semacam itu, bagaimana sih cara kita mengatasinya? Nah, mudah teman-teman. Di sini kita tinggal tambahkan aja, yaitu new layer teman-teman. Di sini di bagian kiri monitor kalian ataupun laptop kalian itu ada yang namanya new layer. Kalian kan bisa klik aja teman-teman, create new layer. Nah, layer inilah yang kita akan buat menjadi teks teman-teman. Nah, setelah klik layer 1, kita ubah aja tulisannya nggak apa-apa, teks call to action. Nah, terus kita pergi ke teks, nama fontnya jadi Poppins, enter. Terus untuk ukurannya, Poppins ini merupakan font yang banyak sekali variasinya, dari mulai thin sampai ke black Italian. Kita sesuaikan kita aja, kita mau yang tebal atau yang mau yang tipis atau yang normal. Nah, di sini saya buat regular aja teman-teman. Oke, dari tadi kita sejauh ini udah membuat suatu desain. Nah, bagaimana sih cara kita zoom in ataupun menggeser suatu desain itu agar ketika kita menemukan teks yang kecil ataupun desain yang lebih detail, kita tuh paham akan hal itu teman-teman. Nah, di sini mudah teman-teman. Tinggal kita pencet ALT teman-teman, tahan HLT, terus kita scroll. Di mouse kita ada scroll, kita geser ke atas teman-teman. Geser ke atas. Otomatis desainnya tuh akan zoom in dan zoom out teman-teman. Kalau kita pencet ke ALT atas, itu akan zoom in. Kalau ALT scroll ke bawah, itu akan zoom out teman-teman. Nah, terus kita mau ke atas ini teman-teman. Bagaimana sih caranya? Caranya mudah teman-teman. Tekan spasi di laptop ataupun di PC kalian. Ketika move tool-nya udah menjadi hand tool, kalian tinggal arahkan sesuka kalian. Bentar. Arahkan sesuka kalian. Nah, di sini saya akan memberi teks di bagian atas, teman-teman. Nah, saya akan arahkan di bagian atas saja. Oke. Oke, di sini bebas sekreatif kalian, sekreasi kalian. Kalian ingin memberikan font apa, teman-teman? Di sini saya akan memberikan teks teks dari Power. Kita bisa perbesarkan. Jangan lupa tekan shift-nya, teman-teman. Power saya kasih di sini. Terus bagaimana sih cara efektif ataupun cara cepatnya untuk menduplikat teks, teman-teman? Sama teman-teman seperti kemarin, teman-teman. Tekan ALT. Ketika tools ataupun move tool-nya menjadi dua bagian, kita tarik teksnya, teman-teman. Oke, otomatis teksnya duplikat menjadi dua, teman-teman. Ini adalah cara yang mudah dan juga cara yang cepat, teman-teman. Supaya waktu dan juga efektivitas kita itu enggak terlalu lama, teman-teman. Terus saya buat di sini sound, karena ini berhubungan dengan suara atau musik. Terus di sini saya buat quality.
Oke, kenapa sih kok fontnya kecil amat? Kenapa sih kok tulisannya kecil amat atau terbaca kalau sekecil itu? Teman-teman ingat pembahasan kita yang kemarin mengenai jarak dan space. Semakin kita memberi ruang ataupun space pada desain kita, semakin desain kita tuh enak untuk dibaca. Teman-teman jangan takut kalau menemukan atau kalau membuat desainnya fontnya terlalu kecil ataupun nggak terbaca, karena orang itu mempunyai tingkat keterbacaannya masing-masing, teman-teman. Nah, kalau kita menemukan kasus ataupun desain di Instagram, otomatis orang tersebut akan nge-zoom desainnya. Jangan takut, teman-teman. Desain kita tidak dapat diterima oleh orang lain, karena orang itu mempunyai cara dan juga mempunyai metode-metode mereka dalam mengolah informasi, teman-teman. Di sini saya buat kecil aja, teman-teman, di sudut. Oke, selanjutnya apa sih? Nah, selanjutnya saya akan membuat icon, teman-teman. Icon menu seperti di handphone ataupun di marketplace ataupun di website, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya menggunakan untuk membuat menu? Nah, kita akan tools ini, teman-teman. Namanya rectangle tools, teman-teman. Oke. Kalian mudah, tinggal klik aja. Terus buat tools sesuai ataupun sesuka yang kalian inginkan, teman-teman. Di sini saya akan membuat 3 baris ataupun 3 bar. Kita rubah warnanya, teman-teman. Ingat, teman-teman, ingin merubah warna, klik objek. Sudah tuh klik dari rectangle tool. Terus di paling atas kita akan ada kotak yang fill, teman-teman. Kita ubah aja warnanya menjadi putih, teman-teman. Oh ya, teman-teman, setiap Photoshop setiap tahunnya itu akan berubah dan juga akan memiliki perbedaan, teman-teman. Nah, untuk sekarang saya menggunakan Photoshop CS6, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman ada yang menggunakan Photoshop CC ataupun yang terbaru yang 2022 ataupun 2021. Itu nggak masalah, sama aja, teman-teman. Hanya mungkin penempatan ataupun layout dari toolsnya yang sedikit berbeda. Tapi secara konsep, secara desain itu sama aja metode-metodenya yang saya ajarkan, teman-teman. Oke, di sini kita perkecil, teman-teman. Jangan lupa tekan shift biar tidak stretch. Nah, di sini kita akan duplikat menjadi 3, teman-teman. Oke, bentar. Kalian buat aja sejajar dengan pola yang kalian buat pertama kali, teman-teman. Oke, setelah itu kita perkecil lagi, teman-teman. Kita taruh di sudut kiri atas, seolah-olah ini menjadi tombol menu dalam tampilan handphone kalian, teman-teman. Oke, sekarang kita udah dapat pilihan kata-kata dan juga tombol menunya, teman-teman. Kita perbesar sedikit. Oke. Sebenarnya ini lebih mengarah ke desain UI ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita sembari belajar basic design, sembari juga belajar UI UX. Nah, terus ketika kita udah dapat desain yang seperti ini, kita akan tambahkan button ataupun tombol untuk check out. Kalau bisa kita artikan, teman-teman ya. Caranya mudah.
kita pilih rounded rectangle teman, di bawah rectangle itu teman-teman, seperti biasa. Kita buat sesuai ataupun sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman ketika membesar atau membuat objek kecil itu gunakan Shift Alt. Oke, di sini udah dapat objek yang saya inginkan, tinggal saya ganti warna. Saya klik, saya pindah ke rectangle tool. Saya ubah di warna hitam, teman-teman. Kenapa saya pilih hitam? Karena kuning dan hitam itu kontrasnya jauh, teman-teman. Jadi tingkat kegunaan dan juga keterbacaan ataupun tingkat dari efektivitas dari button tersebut itu sangat fungsional. Saya perkecil lagi, teman-teman. Saya ingatkan lagi, jangan lupa tekan Shift dan juga Alt-nya, teman-teman. Oke, terus kita udah dapat button yang kita inginkan, tinggal kita beri teks. Kita bisa mengcopy teks yang di atas ataupun memberi teks baru pada kolom button tersebut, teman-teman. Di sini saya membuat tulisan buy now, beli sekarang. Oke. Nah, jangan lupa tekan Shift dan juga Alt. Kita taruh di atas button yang kita buat barusan, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita ingin membuat komposisi dari objek dan juga teks ini menjadi seimbang, teman-teman. Misalnya kita ada objeknya sebelah kiri ini, teman-teman. Kita ingin membuat otomatis tulisan ini menjadi di tengah-tengah, teman-teman. Mudah, teman-teman, caranya, teman-teman. Teman-teman tinggal seleksi button yang kita buat dan teksnya juga, teman-teman. Kalian bisa seleksi kedua objek tersebut. Terus di paling atas itu ada like. Nah, ada icon-iconnya, teman-teman. Nah, kalian bisa pilih ini, teman-teman, yang melambangkan horizontal centers. Berarti secara horizontal dan juga center, teman-teman, atau di tengah-tengah. Saya ulangi, kalian bisa select kedua objek tersebut, terus kalian pilih yang kalian butuhkan. Nah, di sini saya akan meletakkan tulisan buy now itu di tengah-tengah dari button yang kita buat, teman-teman. Kita tinggal klik aja, teman-teman. Oke. Otomatis desain ataupun button yang kita buat itu terlihat secara presisi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah mendapatkan suatu desain dengan basic tools yang sering saya gunakan, teman-teman. Nah, kira-kira seperti inilah, teman-teman, ketika kalian membuat suatu desain, membuat suatu postingan, poster, ataupun event, teman-teman, selalu gunakan Shift ataupun Alt ketika kalian ingin memperbesar atau memperkecil objek kalian, teman-teman. Karena ini peraturan yang mendasar, teman-teman. Dan juga kalau kita temanya iklan produk, mungkin kalian ingin membuat event dari konser, dari kegiatan, mungkin live report, teman-teman, itu kalian bisa sesuaikan atau kalian bisa melihat referensi style desain itu tuh bagaimana sih. Dan saya ulangin lagi, banyak-banyak melihat referensi karya orang lain dan juga banyak-banyak mencoba karya orang lain atau meremake desain orang lain, teman-teman. Itu adalah dua cara simpel ketika kalian ingin jago dalam hal mendesain, teman-teman. Dan juga pelajari teori warna, teman-teman. Itu tuh sebenarnya kalau teori warna sebenarnya sangat, untuk pelajarannya itu sebenarnya sangat dalam, sangat padat, teman-teman. Tapi kalian harus bisa pahami warna-warna yang mana sih tingkat keterbacanya itu tinggi, juga sih warna-warna yang tingkat keterbacanya itu rendah, seperti warna hitam dicampur abu-abu, atau yang seperti tadi merah dicampur warna biru, atau sejenisnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita kan udah dapat nih desain utuh, dari mulai informasinya ada, bendanya ada, teks pendukungnya ada, tekstur ataupun elemen grafisnya ada, warnanya juga sesuai yang kita inginkan, komposisinya juga dapat. Nah, terus apa sih yang kita lakukan? Ya, benar.
kita akan membuat file ataupun menjadikan gambar ini ke dalam bentuk JPEG. Caranya mudah teman-teman, kita pergi ke file, terus kita pilih export teman-teman. Export kita bisa gunakan Path to Illustrator. Tapi ini adalah Photoshop CS6. Kalau di yang terbaru itu export kita bisa pilih Save as to Web teman-teman. Kalau kalian menggunakan Photoshop terbaru. Jadi di sini kita pilih aja Save as. Cara mudahnya teman-teman, Save as. Terus kita pilih yang tulisan JPEG. Jangan JPEG 2000, jangan JPEG stereo, tapi JPEG aja teman-teman. Oke. Di sini namanya udah benar, project kelas desain. Nah, tinggal kita pilih penyimpanannya mau di mana. Di sini saya mau simpan di folder download teman-teman. Oke, ketika udah semua foldernya udah tahu, namanya udah tahu, formatnya udah tahu teman-teman, tinggal kita save teman-teman. Oke, di sini kita ada dihadapkan oleh parameter dari JPEG option, teman-teman. Nah, di sini kita pilih quality-nya 12, itu quality yang paling bagus, teman-teman. Dan juga untuk quality-nya kita pilih maksimum, teman-teman. Oke, untuk format option-nya kita standar aja, teman-teman, baseline. Oke, terus tuh kita klik OK, teman-teman. Oke, otomatis desain kita udah menjadi JPEG yang kita inginkan, teman-teman. Oke teman-teman, seperti itulah cara simple ataupun basic dalam membuat suatu desain teman-teman. Kalian bisa manfaatkan teknik-teknik barusan ataupun kalian bisa mengeksplor sendiri teman-teman. Kalau kalian intinya sesuaikan desain, kalian ingin membuat desain apa, manfaatkan tools teman-teman, banyak-banyak lihat referensi teman-teman. Itu merupakan cara basic sebagai pemula untuk membuat suatu desain. Sekian dan terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Ayub atas penjelasannya ya mengenai tadi kita banyak belajar tentang desain yang kayak desain produk gitu Kak ya, yang kayak apa tuh backgroundnya itu kayak kertas yang kayak gitu kan, kayak apa tuh namanya tadi berteksturnya ya. Oke, siap. Nah selanjutnya kita langsung buka sesi tanya jawab aja ya Kak ya, buat boleh bertanya ya, boleh raise hand. Kemudian ketika sudah dipersilakan, silakan unmute, atau kalau misalnya ada terkendala di mikrofonnya itu boleh ditulis di kolom komentar saja, nanti kita bacakan. Oke, kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya desain produk itu kan biasanya langsung bentuk kemasannya gitu ya Kak ya, kayak tadi yang Kak tunjukkan kayak bentuk keripik itu langsung ke bentuknya. Nah itu kalau untuk ngebikin bentuknya itu gimana Kak? Oke, jadi kan sebelum kita mendesain suatu produk itu kan kita kan desain dahulu tuh bentuk JPEG-nya kan, istilah kasarnya tuh bentuk 2 dimensinya secara foto. Nah untuk membuat suatu kemasan ataupun bentuk yang kita inginkan itu namanya mockup teman-teman. Jadi kalian bisa search di Google ataupun buka di Freepik teman-teman mockup yang kalian inginkan. Nah banyak sekali saya tuh dapat desain kaos teman-teman ataupun baju yang langsung diaplikasikan ke baju teman-teman. Nah itu pertama-tama seperti biasa kita buat dulu desainnya di Photoshop ataupun di AI, bebas software desain mana aja. Ketika kita udah menemukan desain yang kita sesuai dengan keinginan kita, baru kita aplikasikan dengan bentuk realistisnya teman-teman. Nah kalian bisa cari di Google, Freepik ataupun situs desain lainnya itu. Ketika aja mockup baju ataupun mockup kaos atau dalam bahasa Inggris nggak apa-apa mockup t-shirt dan lain sebagainya teman-teman. Nah otomatis itu keluar bentuk dari kaos ataupun baju yang kita inginkan, bentuk polosan. Nah itu banyak sekali ragamnya, ada yang baju aja, ada yang baju sama modelnya dan juga lain sebagainya teman-teman gitu. Nah sebenarnya itu tuh lebih kompleks kalau untuk kita terapkan di dalam desain. Nah mungkin kalau kalian ada kelas lagi, bolehlah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi teman-teman. Oke siap, berarti nanti perlu lebih banyak waktu gitu kayak kalau menjelaskan tentang itu. Oke, berarti ini namanya mock up ya Kak ya? Mock up ya. Oke siap.
untuk teman-teman, ayo nih kalau misalnya mau bertanya, boleh ya Kak ya, langsung tanyakan saja, karena ini juga kelas terakhir kita gitu ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa langsung ya, kayaknya ada satu pertanyaan yang baru masuk dari Fitra. Pertanyaannya, tadi saat sesi desain nggak bisa buat membesarkan objek Kak, sama membesarkan teks itu kenapa ya Kak? Nah iya Kak, ini sama sih sebenarnya kayak safety, karena yang apa ya, tools yang ada yang tadi kakak klik yang pertama buat ngebesarin itu di Photoshopnya Safety itu kok nggak ada ya Kak ya? Jadi nggak bisa untuk membesarkan objek dan teks itu Kak, itu gimana ya Kak? Oke, kita buka Photoshop dulu ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman berkendala dengan hal seperti itu teman-teman, ingat teman-teman, pastikan yang pertama adalah objek kalian itu enggak dikunci teman-teman. Itu hal yang paling mendasar teman-teman. Nah kalau udah kalian pastikan objek kalian itu enggak terkunci teman-teman. Nah di sini kan ada earphone teman-teman. Saya buka dulu kuncinya. Nah teman-teman, kalau secara otomatis Photoshop itu ketika kita mengklik ataupun ketika menselect objek itu bakal ada garis yang melingkari ataupun garis yang merangkap di objek tersebut teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa geser ataupun bisa gunakan move tool teman-teman untuk memperbesarkannya. Itu ada di bagian yang kotak ini teman-teman. Nah kotak ini adalah kunci teman-teman. Kunci bagian mana aja yang kita ingin besarkan teman-teman. Nah kalau teman-teman besarkan di bagian earphone-nya aja, itu memang tidak bisa teman-teman, malah otomatis objeknya tergeser. Nah di sini perlu kita lebih perhatikan lebih detail teman-teman, gunakan move tool teman-teman, pastikan objeknya tidak terkunci, dan juga jika move tool-nya udah berubah menjadi arah panah yang berlawanan, tinggal tekan shift alt terus tarik ke atas teman-teman, itu otomatis objeknya terbesar. Nah kalau teman-teman ketemu kendala itu apa tuh seleksinya tidak muncul teman-teman, nah pastikan bahwa icon dari show transform control ini aktif teman-teman. Oke, nah ada juga kasus ketika kita menseleksi objek itu nggak muncul perangkap yang ada di objek tersebut teman-teman. Itu karena kenapa? Karena icon ataupun fitur yang mempengaruhi itu tuh belum kita aktifkan teman-teman. Nah caranya ada di bagian kanan di kiri atas saya tuh ada yang namanya show transform controls teman-teman. Nah kalian tinggal centang aja teman-teman, itu otomatis rangkap ataupun objek yang melingkar dari muncul teman-teman. Itu juga berlaku pada teks teman-teman. Kita buka aja teksnya. Nah, ketika kita men-select objek teman-teman, itu otomatis objeknya bakal terperangkap oleh garis yang melingkari ataupun yang mengitari dari objek tersebut teman-teman. Nah, di sini ada kotak, ada 4, 8 teman-teman. Kalau kita klik yang paling ujung, itu otomatis akan besar mereka. Kalau kita tarik juga yang tengah-tengah itu, kalau kita tekan shift itu akan besar. Tapi besarnya itu ke samping teman-teman. Besarnya itu ke samping, memanjang. Tapi dia nggak stretch. Dia memberi jarak antar huruf per huruf teman-teman. Istilahnya itu kerning teman-teman. Nah, terus teman-teman pastikan selalu Photoshop kalian itu kompatibel dengan perangkat ataupun software ataupun laptop yang kalian gunakan teman-teman. Karena Photoshop ini merupakan software yang cukup besar untuk
bisa dijalankan dan juga membutuhkan prosesor dan juga RAM yang cukup optimal, teman-teman. Kalau untuk 2020 yang terbaru itu mungkin RAM-nya tuh minimal 8 GB, teman-teman. Tapi kalau untuk CS6 mungkin di bawah dari itu RAM 4 GB dan juga prosesor yang iCore yang lama juga masih ngangkat, teman-teman. Gitu. Mungkin kalau kalian masih tidak bisa, mungkin bisa chat secara pribadi atau kirim langsung videonya. Ini masalahnya di mana? Karena setiap teknis itu konsepnya berbeda-beda. Kalau untuk keras ataupun untuk problem di Photoshop, teman-teman. Itu aja, teman-teman. Jadi yang pasti kalian perhatikan adalah pastikan objek ini nggak terkunci, dan juga pastikan fitur dari Show Transform Controls itu aktif, teman-teman. Baru kalian bisa gunakan, itu aja. Oke, begitu ya untuk yang ditanyakan oleh Fitra tadi. Jangan lupa, jangan dikunci, dan tadi juga jangan lupa diklik bagian Show Transform Controls ya Kak ya. Ya, benar. Oke, siap. Kita lanjutkan ya Kak ya ke pertanyaan kedua dari Auri Wilyaldo. Pertanyaannya, misal kita download gambar suatu objek, tapi ada background-nya yang rumit atau tidak polos. Bagaimana ya Kak untuk menghapus background tersebut dengan rapi? Gitu Kak. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, banyak sekali cara ataupun hal yang kita bisa gunakan untuk meremove ataupun membuat objek itu seolah-olah menjadi bentuk PNG, teman-teman. Nah, salah satunya seperti teman-teman kalau udah tahu, itu ada namanya web ataupun situs yang namanya remove BG atau remove background, teman-teman. Nah, kalian bisa gunakan itu secara otomatis bisa digunakan dan seolah-olah background yang kita inginkan itu PNG, teman-teman. Tapi kelemahannya resolusi gambarnya menjadi turun, dan juga batas yang kita gunakan itu tidak maksimal, teman-teman. Hanya sekali atau 2 kali aja, teman-teman. Nah, kalau untuk di Photoshop, teman-teman, kita akan uji coba dan kita akan praktikkan langsung, teman-teman. Nah, di sini udah kita hapus dulu project yang tadi, teman-teman. Kita hilangkan aja. Ini ada tanda mata, teman-teman. Kalau diklik, teman-teman, ini bisa hilang objeknya. Sama seperti kalau kita masukin password di IG, kita ingin tampilkan atau kita ingin tutup, itu sama fungsinya. Oke, saya akan meletakkan suatu objek itu di tengah, teman-teman, yang ada background-nya, teman-teman. Oke, untuk kasusnya, teman-teman. Oke, udah, teman-temannya. Nah, bagaimana sih cara kita membuat background ini agar terfotonya secara rapi, teman-teman? Teman-teman, ada 2 cara, teman-teman. Yang pertama, pastikan dulu objeknya itu kita resize layar, teman-teman. Oke, ketika udah, itu ada 2 cara, teman-teman. Kalian bisa menggunakan Magic Hand Tool. Di sini ada di bagian kiri atas itu ada namanya Move Tool, ada Select Tool, ada Lasso Tool, ada Quick Selection Tool, dan juga Magic Hand Tool. Nah, mereka ini mempunyai satu kesamaan dan fungsi yang sama, tapi cara pengaplikasiannya beda, teman-teman. Nah, kalau ingin cepatnya, teman-teman, kita pakai Magic Hand Tool, teman-teman. Nah, kita select aja warna ataupun objek yang kita inginkan, teman-teman. Ingat, teman-teman, yang kita seleksi pastikan objeknya itu rapi dan juga jelas seperti gambar yang ada di atas, teman-teman. Nah, di sini saya akan menghilangkan warna putihnya, teman-teman. Nah, tinggal klik aja warna putih yang ingin kita hilangkan, teman-teman. Oke, secara tidak langsung objek atau foto itu akan terseleksi secara otomatis, hanya meninggalkan objek manusianya, teman-teman. Nah, tinggal kita pencet backspace ataupun delete, teman-teman. Otomatis objeknya itu bersih, teman-teman, atau clear. Nah, di sini kan masih ada putihnya, teman-temannya, di bagian lengan dan juga badannya, teman-teman. Kita gunakan lagi Magic Hand Tool di bagian putih-putihnya, teman-teman. Kita select aja, teman-teman. Hilang juga, teman-teman. Seterusnya juga. Nah, kalau kita klik di putih juga, hilang juga, teman-teman, di bagian baju. Tapi itu tidak diperlukan. Oke, itu cara pertamanya. Cara keduanya begini. Bentar. Kita masukkan lagi objek yang tadi, teman-teman.
Jangan lupa kita rest layar juga teman-teman. Nah, cara yang kedua teman-teman, gunakan fitur yang disediakan di select teman-teman. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di bagian paling atas di deretan logo Photoshop itu ada yang namanya select di samping filter teman-teman. Nah, kalian bisa klik, kalian bisa cari yang namanya color range. Oke, sekali lagi kalian klik select juga color range teman-teman. Nah, di sini ada parameter dari tingkat kejelasan dan juga blurnya untuk kita men-select suatu objek ataupun backgroundnya tersebut. Nah, di sini biasanya saya gunakan angka 50. Karena di angka 50 ini untuk objek yang seperti ini termasuk aman teman-teman. Oke, 50. Terus kita oke teman-teman. Bentar. Kita ulangi lagi, kita klik select, kita klik dulu objeknya, kita klik select, terus color range. Nah, terus ketika kita mendapatkan move tool ataupun tools di layar kita nih yang berbentuk seperti tanda menembak, ini arahkan aja teman-teman, arahkan warna ataupun bagian yang kita ingin hilangkan teman-teman. Nah, di sini saya ingin menghilangkan background putihnya teman-teman. Tinggal klik aja teman-teman. Nah, tinggal diklik, sudah tuh parameternya kita buat 50, kita tekan oke teman-teman. Nah, otomatis objek yang akan terseleksi itu hanya berwarna, ingat, itu yang membeda. Pertama itu objek yang kita inginkan aja, yang tidak berhalangan dengan yang kita klik aja teman-teman. Yang kedua itu seluruh warna teman-teman. Nah, itu berfungsi kalau kita menemukan objek seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini teman-teman, di sini saya ingin menyeleksi warna biru teman-teman, ingin menghilangkan warna biru yang ada di objek ini teman-teman. Nah, bagaimana sih cara agar mempersingkat waktu teman-teman? Nah, begitu caranya teman-teman. Kita gunakan select, color range, nah pilih warna biru teman-teman. Nah, ketika kita klik salah satu warna biru, ini otomatis semua warna biru itu akan terseleksi teman-teman. Nah, tinggal kita buat aja parameternya ini sesuai dengan kita teman-teman. Di sini saya buat 80 teman-teman. Oke. Nah, otomatis objek ataupun warna yang kita seleksi itu akan terseleksi secara otomatis. Jadi kita klik delete atau backspace. Otomatis warna biru yang kita inginkan itu hilang teman-teman. Begitu konsepnya. Oke, yang pasti gunakan selalu remove background. Kalau kalian hanya untuk sekali atau 2 kali untuk meremove objek. Kalau kalian lebih dari, misalnya satu hari itu ada project yang mengharuskan kalian untuk meremove background ataupun project yang diharuskan banyak dibutuhkan background yang ataupun objek yang PNG. Kalian bisa menggunakan Photoshop. Kalau kalian keterbatasan untuk menggunakan remove BG atau background, kalian bisa menggunakan Magic Hand Tool. Itu teman-teman. Atau kalau untuk lebih rapi itu sebenarnya quick selection tool, tapi ini lebih membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Intinya sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalnya gambar kalian itu tidak terlalu rumit atau mudah seperti yang saya contohkan tadi, itu gunakan aja Magic Hand Tool teman-teman. Tapi kalau gambar kalian terkesan sangat rumit, ada ornamen-ornamen yang mungkin ketika diselect itu terselect, itu kalian bisa gunakan yang namanya quick selection tool teman-teman. Itu lebih rapi. Itu aja sih. Baik, berarti kalau misalnya mau menghapus background tadi Kak ya bisa menggunakan Magic Hand Tools atau bisa juga Quick Selection Tools, bisa ya, ke bagian select, terus di bagian color range itu disesuaikan dengan kebutuhan ya Kak ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Ayura Yifa, izin bertanya Kak, tadi kan disebutkan bahwa desain grafis itu kemasannya, desain grafis kemasan itu lebih sulit gitu dibandingkan dengan desain grafis lainnya.
Nah, kira-kira mengapa ya, Kak? Gitu, Kak. Oke. Gini, kita harus tahu tujuan dari desain yang kita buat, teman-teman. Nah, ketika kita membuat suatu poster ataupun yang sifatnya itu tidak mempunyai impact ataupun dampak secara langsung untuk kita ataupun cukup kecil untuk kita hanya bisa memberikan poster yang berbentuk postingan Instagram ataupun flyer ataupun banner untuk menginformasikan ataupun mengindikasikan kalau kita ada kegiatan, ada acara atau ada event-event tertentu, teman-teman. Nah, beda dengannya kalau desain kemasan atau desain produk. Nah, secara tidak langsung desain kemasan atau desain produk ini itu sasarannya ke penjual, beli, teman-teman. Ini yang mempengaruhi kenapa desain produk itu sangat sulit, teman-teman. Desain ini nih bisa meningkatkan selera orang untuk membeli atau tidak, teman-teman. Nah, saya mempunyai suatu mungkin ini teori saya atau teori kalian juga. Ketika saya membeli buku, selain judulnya, saya lihat covernya, teman-teman. Saya kalau membeli buku tidak peduli isinya itu bagus atau enggak. Saya lebih mementingkan visualnya dulu, teman-teman. Bentuk dari covernya dulu, teman-teman. Ketika covernya udah bagus, sesuai dengan apa yang saya lihat, pasti itu akan menggambarkan bahwa isi buku itu juga bagus, teman-teman. Nah, seperti itu juga packaging ataupun produk, teman-teman. Ketika kita melihat suatu produk dengan packaging yang unik, yang cantik, yang meriah, itu otomatis meningkatkan keseleraan kita ataupun nilai untuk kita membeli itu lebih tinggi, teman-teman. Nah, inilah yang membutuhkan riset ataupun membutuhkan suatu pendalaman yang lebih akan desain produk ini, teman-teman. Karena targetnya itu konsumen, teman-teman, langsung ke konsumen, langsung ke tingkat penjualan. Kalau kita membuat produk tapi produk ini nol dalam packaging, sama aja bohong, teman-teman. Walaupun rasanya enak, teman-teman. Itulah kenapa brand-brand seperti Aqua, pernah kan Aqua mereka meluncurkan kompetisi desain kemasan bertujuan untuk para desainer yang desain kemasannya cocok pada Aqua, itu akan digunakan oleh Aqua. Nah, inilah yang diterapkan oleh Aqua. Aqua itu walaupun air mineral, tapi mereka memperhatikan hal sedetail itu, teman-teman. Kalau kita perhatikan, kalau brand minuman ataupun air mineral itu kan sama, rasanya sama aja. Yang membedakan apa coba? Brand identity mereka, merek mereka, cara mereka promosi. Sampai hal sedetail itu pun mereka perhatikan, teman-teman. Ngerti sampai sini? Karena kita langsung tujuannya ataupun sasarannya dengan konsumen, teman-teman. Inilah yang mempengaruhi tingkat penjualan ataupun tingkat pembelian suatu produk, teman-teman. Gitu sih, kurang lebih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dari Ayu Raifa. Karena memang kalau misalnya desain produk, bener ya kalau kata Kakak tadi, kalau air mah sama semua ya Kak ya. Iya, sama semua. Gitu. Cuman bedanya bagaimana mereka mengemasnya gitu kayak dari marketingnya dan sebagainya. Luar biasa. Oke, kalau kita lanjutkan lagi Kak ya ke pertanyaan berikutnya dari Joshua. Izin bertanya Kak, kenapa resolusi dari kamera HP tinggi ketika di-copy ke Photoshop resolusinya selalu 72, Kak? Ketika diubah resolusinya dari 72 ke yang diinginkan malah jadi hancur, Kak. Itu gimana kita solusinya? Oke. Ini adalah kasus yang sering saya temuin ketika saya baru belajar desain. Saya tidak tahu akan ukuran juga resolusi. Saya juga hanya drag objek besar kecil, masukkan teks, sama seperti kalian. Nah, gini kasusnya. Ketika kalian ketika kalian mempunyai suatu objek, foto ataupun karya dengan resolusi 72, itu pastikan karya tersebut itu tuh berbentuk PSD, teman-teman. Jangan bentuk JPEG, teman-teman. Kalau bentuk JPEG dimasukkan ke Photoshop, itu otomatis gambarnya tidak bisa dikendalikan ataupun tidak usah diubah-ubah, teman-teman. Dia udah paten dengan resolusi 72. Inilah yang menyebabkan kalau kita ingin upsize ataupun meresize, itu berpengaruh sangat sehingga gambar yang ditimbulkan itu pecah, teman-teman. Nah, pastikan kalau kalian meng-save file itu pastikan PNG dan juga JPEG dan juga PSD, teman-teman. PSD adalah file yang formatnya yang disediakan Photoshop mentahannya, teman-teman, seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita buka file PSD, kita bisa merubah dari komposisi
karya tersebut, misalnya mulai dari teks, warna, misalnya ada revisi-revisi kita bisa perbaiki. Beda halnya kalau JPEG. Kalau JPEG kita ingin perbaiki, otomatis gambarnya udah satu kesatuan nih teman-teman. Tidak bisa diubah lagi teman-teman. Nah inilah yang menyebabkan beberapa banyak orang awam itu mereka itu dipaksa perbesar. Misalnya resolusi 72. Mereka ingin cetak ukuran 3:1. Itu nggak bisa, otomatis gambarnya blur teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman kembali seperti penjelasan kita yang di hari pertama, bahwa Photoshop ini softwarenya berbentuk bitmap atau raster teman-teman. Nah bitmap ini adalah kumpulan pixel yang berbentuk yang digabungkan menjadi gambar teman-teman. Beda kalau halnya kita menggunakan Adobe Illustrator ataupun software-software yang basicnya vektor teman-teman. Itu walaupun logo misalnya teman mau dikecili apapun teman-teman itu nggak pecah, mau disebesari apapun itu tidak pecah karena bentuknya vektor teman-teman. Jadi vektor itu adalah kumpulan titik dan garis yang digabungkan sehingga menghasilkan sebuah gambar teman-teman. Itu bedanya teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kalian ingin membuat suatu desain untuk kebutuhan cetak mencetak, itu tidak apa-apa menggunakan Photoshop. Saya juga sering menggunakan Photoshop. Tapi kalau kalian untuk kebutuhan yang lebih besar seperti kebutuhan corporate ataupun ada konsumen minta desain logo, itu wajib menggunakan Adobe Illustrator karena basic dari software itu yang berbeda teman-teman. Itu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ayu untuk jawabannya. Dari Joshua, bagaimana? Apa sudah dipahami? Apa ada tanggapan lagi? Oke, terima kasih Kak. Kalau kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Oke, siap. Dari M. Syamil Indra, izin bertanya, adakah rekomendasi website dari Kakak untuk mendapatkan template kerutan yang kualitasnya baik atau bagus? Mungkin tekstur yang tadi kali Kak ya maksudnya. Oke, sebenarnya banyak sekali website yang menyediakan beberapa pilihan dari elemen-elemen aset-aset digital. Tapi yang perlu kita pelajari atau yang perlu kita pahami teman-teman, pastikan kegunaannya jangan yang ada hak ciptanya teman-teman, karena itu juga bisa melanggar hukum teman-teman. Walaupun kita sebagai desainer atau sebagai perancang mempunyai kebebasan, tapi hal inilah yang harus kita hindari teman-teman. Nah di sini website yang sering saya pakai adalah Freepik teman-teman. Freepik itu bisa berbayar dan bisa gratis. Kalau berbayar itu aksesnya unlimited. Mungkin sehari itu bisa kita akses aset mereka tuh 10 kali. Tapi kalau kita free itu hanya bisa dibatasi 5 atau 4 atau 3 teman-teman. Nah ini kembali lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kualitas yang terbaik, itu saya sarani Freepik. Saya tidak menyarankan di Google Image. Karena Google Image itu kalau kita pakai di aplikasi ataupun software, itu kualitasnya pasti turun, teman-teman. Dan juga kualitasnya tidak bagus di situs-situs konvensional, teman-teman. Jadi kalau ingin ambil efek kerutan ataupun semacamnya, misalnya efek plastik, efek coretan, itu selalu gunakan kata-kata yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Karena pada dasarnya situs-situs ini dibuat oleh orang luar. Jadi untuk kedeteknya itu lebih mudah teman-teman. Misalnya seperti kita ingin mendapatkan tekstur kertas. Ketik aja di Freepik yaitu paper texture atau lain sebagainya teman-teman. Kalau kita ingin mendapatkan misalnya tekstur kayu, ketik aja wood teman-teman. Karena biar lebih mudah mendapatkan kata kunci yang kita mau, itu aja sih teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Jadi kalau misalnya mau mencari itu di situs tadi Kak ya, direkomendasikan untuk menggunakan bahasa Inggris gitu Kak ya, biar lebih mudah untuk mengaksesnya. Oke, dari M. Syamil Indra, bagaimana? Apa bisa diterima? Baik, terima kasih Kak. Oke, dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan pada Kak Ayu? Boleh diberikan kesempatan ya pada beberapa teman yang mungkin masih ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Oke, baik, sepertinya sudah cukup ya teman-teman untuk pertanyaannya.
Berarti kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih kepada Kak Ayub ya Kak ya atas penyampaian materinya tadi mengenai desain produk, dan juga tadi di awal kita ada ngebahas juga tentang tren dari desain gitu Kak ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, kita akan ada penugasan ya di kelas desain ini. Untuk tugasnya sendiri itu akan disampaikan melalui grup chat WhatsApp. Jadi untuk teman-teman boleh nanti dicek di grup WhatsApp, dan untuk koordinasi selanjutnya juga nanti akan melalui grup WhatsApp ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita akan ada mengisi post test teman-teman. Jadi mungkin untuk panitia dimohon bantuannya untuk mengirimkan link post test. Baik, nah itu link post testnya sudah dikirimkan ya teman-teman di kolom chat. Jadi untuk teman-teman silakan diisi, kita beri waktu sekitar 5 menit untuk pengisian post testnya. Dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Exact. And you see, this is the big thing. You see these anchor points completely across from each other, and they run parallel with the same length. My ones, the top one, reasonably across from each other, but it's that way, the ultimate's that way. So, to get this to be symmetrical, we use top to be nice and flat. Otomatis yang nggak biasa itu nah yang ketiga adalah langsung buat frame begini. Kalau frame begini ini karena kan prinsipnya sebenarnya lebih cepat, frame-nya juga cepat naik, cepat turun. Nah, tapi sekali frame misalnya yang Jody kemarin yang tips apa itu lagi trending Baik, untuk teman-teman, apakah sudah selesai mengerjakan post testnya? Jika sudah, boleh di chat di kolom chat ya, kalau misalnya sudah.
Baik, kita akan tunggu sekitar 1 menit lagi ya untuk teman-teman. Silahkan diselesaikan kalau belum, dan kalau sudah boleh tolong kasih tahu di kolom chat ya, biar kita tahu kalau misalnya teman-teman udah selesai. Baik, waktu untuk mengisi post-testnya sudah selesai ya teman-teman. Semoga teman-teman sudah semua mengisi post-testnya. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kami kepada Kak Ayu sebagai pembicara kita pada kelas desain kemarin dan juga hari ini. Untuk penyerahan ini akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana kepada Saudara Revanza. Dipersilakan. Baiklah Kak, ini jadi ada kenang-kenangan dari kami selaku panitia dan karena Kakak sudah bersedia menjadi pemateri kelas desain tahun ini. Semoga mohon diterima ya Kak. Oke, makasih ya. Kak. Selanjutnya mungkin dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Revanza dan juga Kak Ayu. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup ya acara kita pada hari ini, boleh dong mungkin dari Kak Ayub untuk memberikan closing statement nih Kak dari pelajaran kita kemarin dan juga hari ini. Oke teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara dan juga teman-teman dan peserta. Semangatnya dan juga antusiasnya, saya merasa terhormat di sini, dan saya juga maaf kalau ada yang kurang dan ada yang belum cukup buat kalian. Intinya ilmu yang saya berikan itu pure dari saya pribadi, yang bertujuan dan bermaksud untuk membuat kalian paham ataupun melek akan dunia desain grafis teman-teman. Dan semoga ada desainer grafis dari Palembang ataupun dari Unsri teman-teman yang bisa kerja ataupun bisa membanggakan daerah sendiri dan juga bisa menyampaikan informasi-informasi dengan baik dan benar teman-teman. Dan saya merasa terhormat teman-teman, semoga kita di lain kesempatan ketemu kembali teman-teman. Semoga ini bukan akhir dari pertemuan kita, tapi menjadi awal dari perjalanan kita, pembelajaran kita. Semoga ini menjadi sesuatu hal yang baik untuk saya sendiri dan juga untuk kalian teman. Intinya jangan berhenti belajar teman-teman, selagi kalian masih ada kemauan, masih di bangku mahasiswa teman-teman, banyaklah mengukir prestasi, banyaklah mengikuti organisasi, karena sesungguhnya dunia kerja itu sungguh kejam teman-teman, kalau kalian bisa bayangkan teman-teman. Tapi saya yakin anak-anak ataupun mahasiswa-mahasiswa yang di sini mempunyai semangat yang cukup, mempunyai passion dalam dunia desain grafis. Saya yakin kalian bisa survive walaupun bukan di dunia desain grafis teman-teman. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ayu. Waduh, agak ngeri ya dibilang dunia kerja itu. Enggak sekejam itu. Enggak sekejam itu. Enggak sekejam itu kok. Oke, siap. Terima kasih Kak Ayu atas closing statement-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan doa terlebih dahulu ya kepada Saudara Herzi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian, sebelum kita
mengakhiri dan menutup acara kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah diberikan dan yang kita terima pada hari ini kelaknya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan mudah-mudahan di acara-acara yang akan datang selanjutnya diberikan kelancaran dan kemudahan serta manfaat yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baiklah, marilah kita berdoa bersama-sama, mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala kita sembari memanjatkan doa. Untuk kepada yang non-muslim diharap untuk bisa menyelesaikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rahmat dan karunia-Mu lah sehingga segala aktivitas kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini. Dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang lebih mudah kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, rezeki-Mu, pintu kesehatan dan pintu keselamatan karena Engkau-lah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang diberikan dan dijelaskan oleh pemateri kami pada hari ini bisa menjadi ladang pahala dan ladang manfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Herzi. Selanjutnya teman-teman kita akan ada sesi dokumentasi. Jadi kepada teman-teman silakan diaktifkan kameranya. Oke, kepada teman-teman boleh diaktifkan dulu ya kameranya. Kita akan ada sesi foto bersama. Dan ini juga sudah dikirimkan link absensi untuk hari kedua di kolom chat kita ya. Jadi setelah ini, setelah kita foto, nanti silakan teman-teman mengisi link absensi tersebut. Baik, untuk yang belum on kamera, boleh silakan on kamera ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa mulai ya dari slide pertama. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, teman-teman di slide ketiga. 1, 2, 3. Di slide keempat. 1, 2, 3. Di slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas desain kita dari kemarin dan juga hari ini. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ayu yang sudah bersedia untuk berbagi ilmunya kepada kita semua ya mengenai desain ini. Semoga dari apa yang sudah disampaikan Kak Ayu dari kemarin dan juga hari ini itu bisa meningkatkan pengetahuan dari teman-teman. Terus juga kedepannya mungkin lebih semangat gitu ya kayak untuk mendalami desain. Oke. Baiklah teman-teman, itu saja untuk kelas desain kita X ruang karya pada kali ini. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh peserta di kegiatan ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih untuk semangat dan antusiasnya teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas desain kita berikutnya.